Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa menjumpai Bapak Ibu melalui renungan pagi. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-37. Firman Tuhan berbunyi demikian, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita di pagi hari ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-37 ini adalah pernyataan ilahi yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria ketika ia diberi kabar bahwa ia akan mengandung Yesus Sang Mesias. Secara manusia berita itu mustahil, tidak mungkin. Maria masih perawan, situasinya tidak mungkin, dan masa depan penuh ketidakpastian. Namun firman Tuhan menembus batas logika manusia. Tuhan bekerja bukan berdasarkan kemungkinan, tetapi berdasarkan kuasa dan rencananya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa yang pertama, Allah berkuasa melampaui keterbatasan manusia. Ketika Maria merasa kecil, tidak layak, dan tak mungkin mengerti rencana Allah, Tuhan menunjukkan bahwa kuasanya tidak dibatasi oleh keadaan. Sama seperti Maria, kita pun sering merasa tidak mampu, tidak cukup, atau terlalu lemah. Tetapi percayalah, Allah sanggup melakukan apa yang tidak dapat kita lakukan. Yang kedua, janji Allah tidak tergantung pada situasi. Kehamilan Maria bukan hasil usaha manusia, tetapi pekerjaan Roh Kudus. Ini menegaskan bahwa janji Tuhan tidak dibatasi oleh situasi, oleh waktu, oleh ekonomi, ataupun oleh kemampuan kita. Jika Tuhan sudah berfirman, Ia pasti menggenapinya. Itu sebabnya dalam hidup kita harus percaya bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Tuhan mengubah yang mustahil menjadi kesaksian. Apa yang tampak mustahil bagi Maria akhirnya menjadi suatu kesaksian terbesar bagi dunia, yaitu lahirnya Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pula hal-hal yang kita pikirkan mustahil, kita pikirkan tidak mungkin, seperti pemulihan keluarga, kesembuhan dari penyakit, terobosan ekonomi, bahkan perubahan karakter. Itu semua dapat dikerjakan oleh Tuhan, sehingga itu akan menjadi kesaksian bagi kita betapa besar kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai kesimpulan daripada renungan di pagi hari ini, Injil Lukas pasal yang pertama 37 menegaskan bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh keadaan, logika maupun kemampuan manusia. Apa yang tampak mustahil di mata manusia tetap mungkin bagi Allah ketika Ia telah berfirman dan menetapkan rencananya. Seperti Maria yang mempercayai kabar ilahi, kita pun dipanggil untuk percaya, taat, dan bersandar penuh kepada Tuhan. Sebab Ia sanggup untuk menggenapi janjinya dan mengubah hal yang mustahil menjadi kesaksian tentang kemuliaannya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itulah dasar iman, pengharapan, dan keberanian kita menghadapi setiap situasi dalam kehidupan ini. Demikian renungan di pagi hari ini, kiranya dapat memberkati kita semua. Amin.